Nah, kita keluarkan pi-nya. Berarti R kuadrat kurang R. Jawabannya adalah 56 pi. Baik, Bapak Ibu guru. Ini soal pertama untuk dimensi 3, tepatnya geometri. Ini soal yang saya ambil dari review P3K, ASN P3K. Kita mulai aja dari soal yang pertama ya. Di sini ada jajar genjang ABCD di mana luas segitiga EFG ini ya sama dengan 6 cm dan DE sama EF itu sepertiga daripada DC. Artinya ini sisinya kita bagi 3 aja, ini panjangnya 1, sini panjang 1, sini juga 1. Jadi kalau kita mau mencari luas segitiga EFG itu kan. Jadi luas segitiga EFG itu sama dengan setengah alas ya kan. Setengah alas berarti EF kali tingginya aja anggap aja FG ya, FG. Nah, berarti setengah kali EF-nya itu sepertiga daripada CD ya kan. Sepertiga daripada CD. Kemudian FG sendiri, FG ya, kita tidak tahu FG berapa. Sementara luasnya itu 6. Nah berarti sekarang setengah kali berarti ini kan 6 ya. Berarti 6 sama dengan 1/6 kali CD kali FG gitu ya. Oh berarti 36 sama dengan CD kali FG. Nah, sekarang kita mau mencari luas daripada ini, luas jajar genjangnya, ya kan? Berarti luas jajar genjang, berarti luas jajar genjang A B, C, D itu sama dengan alas kali tinggi. Alas kali tinggi gitu kan. Alasnya sendiri adalah DC, CD. CD kali tingginya adalah 2 daripada FG gitu kan. Berarti CD sendiri adalah 36. Ya kan? 36 dibagi FG sama dengan 2 kali FG. Ya, ini FG sendiri ya. Ini dibagi FG itu sama dengan CD. Maka ini bisa kita coret. Nah, jadi luas ABCD itu adalah 36 dikali 2 berarti sama dengan 72 cm pangkat 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah nih. Nah, akan tetapi menurut saya ini analisa saya, karena segitiga DCG ini terbagi menjadi 3 segitiga. Ya kan, 3 segitiga. Jadi ada di sini 1, 2, 3. Kalau misalkan ketiganya ini luasnya sama, berarti kan luas DCG itu ya, luas segitiga DCG itu sendiri
3 kali 6. Berapa jadinya? 18. Nah, kemudian 18 ini kita kalikan 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 gitu kan, berarti kali 4. Berarti luas jajar genjang A, B, C, D itu sama dengan 4 kali 18. Nah, coba 4 kali 18 ini juga 72 gitu kan. Kita lanjut soal nomor 2. Di sini kita diberikan persegi ABCD jika diketahui luas persegi di dalam masing-masing. Nah, ini perseginya sudah punya luas masing-masing ya. Jadi yang kecil ini luasnya 1 cm. Berarti karena luas persegi itu adalah sisi kali sisi, maka panjangnya juga sisinya ini 1 ya. Panjang sisinya adalah 1 cm. Kemudian yang kedua 4, berarti 4 kali 4 2 kali 2 4 cm, berarti panjangnya 2. Kemudian yang di sini 9, 3 kali 3 berarti panjangnya adalah 3. Karena ini persegi berarti kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 maka panjang sisinya ini adalah 6 cm. Itu artinya kalau 6 cm berarti luas persegi A, B, C, D itu sama dengan sisi kuadrat gitu kan. Berarti 6 kuadrat itu sama dengan 36 cm pangkat 2 itu ya. Itu saja. Baik, saya lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini diberikan sebuah lingkaran yang terdiri dari lingkaran kecil dan lingkaran besar, di mana di dalam lingkaran ini terdapat jari-jari kecil dan jari-jari besar. Ini ya, di sini saya simbol O, kemudian ini saya namakan jari-jari kecil O sampai D. Nah ini D ya. Kemudian di sini A, O, B. Kemudian di sini ada C. Nah, ini saya sudah duplikat ke sini ya, ke sampingnya. Jadi jari-jari kecilnya itu O sampai D. Ini jari-jari kecil, sementara jari-jari besarnya itu A sampai O. Atau yang ini ya, A sampai O itu jari R besar. Ini juga sama, ini adalah R besar. Ini adalah R besar, sementara ini kecil. Nah, sementara luas daerah yang diarsir pada gambar ini adalah, ini luasnya adalah 28 ya. Ini 28. Jadi kalau yang ditanya itu cincinnya, cincin ini berarti selisih antara luas lingkaran besar dan luas lingkaran kecil. Sama halnya dengan segitiga ini. Segitiga saya bagi menjadi 2, ada segitiga yang besar, ya kan? Berarti selisihnya ya, berarti selisihnya itu sama dengan jadi luas segitiga yang besar AUB, luas segitiga AUB dikurangi luas segitiga COD ya, luas segitiga COD. Nah, ini selisihnya kan sudah ada, luasnya itu 28, daerah yang diarsir itu 28. Berarti ini kan setengah kali. Nah, yang AOB ini kan tingginya AC ya, AC. Berarti R besar, ya kan? Berarti R besar, maka di sini R kali R. Kenapa R kali R? Karena alas dan tingginya sama. Ini juga sama. Luas segitiga ini juga setengah kali R kecil kali R kecil. Ini juga sama, karena dia sama-sama jari-jari kecil. Sehingga kan setengahnya bisa kita keluarkan menjadi R kuadrat kurang R kecil, ya kan? Nah,
Ini artinya apa? Jadi kalau kita kalikan ini 2, maka hasilnya di sini ada 56. Ini kalikan ke sini 2, dikali menjadi R kuadrat min R kecil. Nah, sekarang yang ditanyakan kan luas daerah cincin. Jadi selisihnya ini juga sama, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Berarti ya kan? Selisih atau luas daerah cincin. Luas daerah cincin. Nah, itu kan sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang jari-jarinya kecil. Nah, itu sama dengan pi R kuadrat, ini R besar, kurangi pi R kecil. Nah, kita keluarkan pi-nya. Berarti R kuadrat kurang R. Jawabannya adalah 56 pi cm pangkat 2. Nah, ini jawaban untuk luas selisihnya ya. Jadi selisih antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. Kemudian M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG. Jadi begini teman-teman ya. Saya sudah gambarkan di sini kubus ABCDEFGH, di mana M itu adalah titik tengah daripada EH. Ini M ya. Saya kasih M. Kemudian sekarang M ini yang ditanyakan dari titik M, ya kan, ke garis AG, ya kan? Oke. Pertama, kita cari dulu panjangnya MG. Panjangnya MG. Berarti MG itu sendiri adalah, kebetulan ini 8 ya, 8 cm. Berarti di sini ada 4, di sini 8. Berarti akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat. Itu kan? Berarti berapa jadinya? 64 tambah 16. 64 tambah 16. Akar 80 itu berarti 16 kali 5. 16 kali 5 berarti 4 akar 5. Oh, ternyata panjangnya ini adalah 4 akar 5 ini. 4 akar 5 ini saya tulis. Jadi caranya kita buat segitiga dulu ya, segitiga yang menghubungkan AGM ya. Jadi tarik, ini sama ya, karena segitiga sama sisi yang sama kaki yang dibuat ini juga 4 akar 5. Sementara AG sendiri adalah diagonal ruang, berarti 8 akar 3 ya. Oke, saya akan duplikat ke sini. Ini adalah M. Ini sama ya panjangnya. Kemudian ini adalah A, kemudian di sini adalah G. Karena di sini panjangnya sama, berarti 4 akar 5. Di sini juga 4 akar 5. Di sini 8 akar 3. Nah, berarti kita sekarang tarik sebuah garis dari titik M ke pertengahan daripada, maka ini akan membentuk siku-siku. Anggap saja ini T ya, tengah-tengah ya. Oke, berarti di sini 4 akar 3 ya, karena dibagi 2 berarti 4 akar 3. Di sini juga 4 akar 3. Nah, sekarang kalau yang ditanya jarak, berarti saya tulis di sini jarak ya. Jarak kalau saya tulis di sini aja dah. Berarti jarak saya tulis D, jarak antara titik M ya, titik M ke garis AG. Nah, itu adalah MT. Nah, ya kan? MT sendiri, berarti MT sendiri adalah, ini kan garis tinggi nih, ini tingginya berarti miringnya ya MG kuadrat dikurangi TG, itu kan, tinggal diakarin aja. Oh, berarti MG-nya sini 4 akar 5, ya kan? 4 akar 5 kita kuadratkan,
Kemudian kita kurangi dengan 4 akar 3 kita kuadratkan. Gitu kan? Oke. Oh berarti ini 80 nih. Ini 80. Berarti di sini 80 kurangi 48. Di sini 48 ini akarnya ya. Nah, berarti 48 itu 32 ya. Berarti 32, maka akar dari 32 sendiri itu sama dengan 16 kali 2. Berarti 4 akar 2. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 masih berkaitan dengan kubus. Jadi kubus ABCDFGH dengan rusuknya 10. Jadi panjang rusuknya di sini adalah 10 cm. Ya kan? Kemudian nilai kosinus, jadi yang ditanya ini nilai sudut antara garis GC. Nah, ini ya garis GC dengan bidang BDG. Nah, dengan bidang ini sudah saya gambar BDG. Nah, jadi caranya di sini teman-teman, kita menarik garis ya, menarik garis dari titik G ke tengah-tengah BD. Nah, ini anggap saja tengah-tengah ya. Ini tengah titik T, jadi GT, sehingga terbentuk segitiga TCG, di mana CG ini adalah akan merefleksikan diri atau bayangannya ke garis BDG ini, yaitu TG. Jadi bayangannya adalah TG. Nah, ini sudutnya ya, sudutnya ini. Kalau saya refleksikan atau saya pindah gambarnya ke sini menjadi ini adalah G, kemudian ini adalah C, dan di sini adalah T. Nah, sudutnya ini adalah ini. Ini sudutnya ini theta. Nah, untuk menjawab persoalan seperti ini, ingat jadi sudut ini sudut antara garis GC ya, sudut antara garis GC dengan bidang BDG, itu sama dengan itu yang dibentuk sudut antara garis GC ya, refleksinya dengan GT gitu kan. Nah, ini berarti yang ditanya di sini kan cos, ini adalah theta, ini theta ya, berarti cos theta. Oke, berarti cos theta itu sendiri adalah cos samping miring. Nah, cosami, samping ini sampingnya, ini miringnya. Sampingnya adalah GC per miringnya adalah GT. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita mau cari. Kita cari sekarang. Kita tahu dulu panjang GT-nya berapa. GT itu adalah setengah ya, setengah dari A akar 6 ya. Jadi A akar 6 bagi 2. Panjang sisinya berapa? 10. Berarti GT itu sendiri adalah 10 dibagi 2. Berarti 5 akar 6. Itu panjangnya GT. Kemudian GC itu sendiri adalah 10 sendiri. Kan? Maka kosinus antara sudut GC dengan GT berarti 10 dibagi 5 akar 6. Nah, ini kan berarti ini dapatnya 2 gitu kan. Ini dapatnya 1, berarti 2 per akar 6. Itu sama dengan 2 per 6 akar 6. Ya kan?
berarti sama dengan 1/3 akar 6. Nah, jadi jawabannya adalah 1/3 akar 6. 1/3 akar 6 berarti C. Nah, mudah ya teman-teman. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share sehingga Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang terupdate ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.